Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, masih melanjutkan pembacaan hadis tentang bersikap lemah lembut terhadap anak yatim. Sore ini akan kita bacakan hadis yang ke-6. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, asai, orang yang berusaha, alal armalati, untuk memenuhi kebutuhan janda, wal miskini, dan orang miskin, itu kal mujahidi, pahalanya seperti orang berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa ahsibuhu, dan aku menyangka, Rasulullah qala, beliau bersabda, wakal qaimi, dan seperti orang yang tahajud, alladzi la yafturu, yang tidak bosan, wakasoimi, dan seperti orang puasa, alladzi la yuftiru, yang tidak pernah batal puasanya. Muttafaqun alaihi, hadis ini kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, salah satu cara bersikap lemah lembut terhadap kaum lemah adalah membantu para janda. Tentunya janda yang perlu dibantu itu adalah janda yang miskin, ya, janda yang miskin. Kalau janda kaya itu masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, Nabi bersabda bahwa orang yang berusaha membantu memenuhi kebutuhan janda dan juga membantu memenuhi kebutuhan orang miskin, itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan caranya agar bantuan tersebut tidak menimbulkan fitnah. Cara yang diajarkan adalah, bila kita seorang laki-laki ingin membantu seorang janda, itu jangan langsung, ya, jangan diberikan secara langsung, tapi berikanlah melalui perantara. Mungkin bisa juga menggunakan perantara istri kita atau saudara laki-laki dari si janda tadi. Yang jelas jangan langsung kita berikan kepada si jandanya, apalagi memberikannya secara sembunyi-sembunyi. Itu bisa menimbulkan fitnah. Maka yang aman adalah melalui perantara. Nah, orang yang membantu memenuhi kebutuhan janda, terutama janda miskin, itu pahalanya seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi perlu kesabaran, perlu kesungguhan, gitu. Kemudian Abi Hurairah menyangka, bahkan bisa juga meyakini, Rasulullah juga bersabda pahalanya seperti orang yang tahajud yang tidak pernah bosan. Artinya orang yang tahajudnya istiqomah. Selain itu juga dapat pahala seperti pahalanya orang puasa yang tidak pernah batal puasanya. Jadi ada 3 keutamaan. Ya, pertama, dapat pahala seperti pahalanya orang berjuang di jalan Allah. Kedua, dapat pahala seperti pahalanya orang yang istiqomah sholat tahajud. Dan yang ketiga, dapat pahala seperti pahalanya orang puasa yang tidak pernah batal puasanya. Di keutamaan membantu janda miskin. Tapi sekali lagi, caranya harus menggunakan cara yang tidak menimbulkan fitnah. Ya. Kalau menimbulkan fitnah, ya dihindari. Salah satu cara supaya tidak menimbulkan fitnah adalah
melalui perantara. Wa anhu. Kemudian hadis yang ketujuh masih diriwayatkan dari Abi Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, syarrut ta'ami, seburuk-buruk makanan, ta'amul walimati, adalah makanan walimah. Makanan walimah itu apa? Makanan yang dihidangkan dalam pesta pernikahan. Yumna'uha, yang dicegah memakannya siapa man, orang, yaktiha, yang mendatanginya. Wa yud'a, dan diundang, ilaiha, untuk makan sedekah walimah, man, orang, yakbaha, yang menolaknya. Wa malam yujib, dan barang siapa yang tidak mendatangi ad-da'wata, undangan, faqad asallaha, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah wa rasulahu, dan utusannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ketujuh ini menjelaskan tentang tata tertib mendatangi walimah. Ya. Walimah itu adalah makanan yang dihidangkan untuk para tamu dalam acara resepsi pernikahan. Nah, ketika kita diundang walimah, wajib hukumnya untuk datang bila tanpa udzur. Itu kalau walimahnya walimah pernikahan. Di satu-satunya wajib mendatangi undangan walimah adalah apabila walimahnya itu walimah pernikahan. Adapun walimah yang lain, misalkan walimatul khitan atau walimah yang lain, itu kita tidak wajib untuk mendatanginya. Nah, kemudian walaupun hukumnya wajib, itu yang wajib hanya datangnya, makannya tidak wajib. Karena tujuannya datang itu adalah untuk menyaksikan bahwa si fulan telah menikah dengan si fulanah. Intinya itu, ya. Di datangnya wajib, tapi untuk makan hidangannya tidak wajib. Sehingga misalnya Bapak sedang puasa sunnah, pas hari Senin misalnya, terus diundang walimah tetangga, Bapak tetap wajib datang, tapi tidak wajib membatalkan puasanya. Cukup datang, memberi doa restu, salaman, terus pulang. Gitu. Tidak wajib untuk menikmati makanan yang dihidangkan. Itu kalau walimah pernikahan. Kalau walimah yang lain, itu datangnya saja tidak wajib. Nah, kemudian ketika walimah itu yang diundang justru orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya yang setiap hari sudah makan enak diundang, sementara yang miskin-miskin yang sangat membutuhkan makanan itu justru tidak diundang. Maka dalam kondisi seperti itu, makanan yang dihidangkan itu merupakan makanan yang terburuk. Ya. Di makanan terburuk itu makanan yang disediakan buat orang-orang yang kalau dia makan nggak boleh karena memang tidak diundang, ya. Sementara yang diundang nggak pengen makan karena sudah terbiasa makan. Ya. Saya ulang ya, di seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang undangannya itu orang-orang yang nggak pengen makan atau nggak selera makan karena memang dia orang-orang kaya yang sudah terbiasa makan. Sementara yang miskin-miskin yang pengen makan malah tidak diundang. Maka makanan seperti itu adalah makanan terburuk. Nah, maka kalau kita mengadakan walimah, maka hendaknya yang diundang diutamakan yang miskin-miskin dulu. Ya, terutama tetangga dekat yang miskin itu yang diundang dulu, kemudian alternatif kedua yang kaya. Dan itu pun acaranya harus bareng. Ya. Artinya dalam satu acara itu ya ada undangan orang miskin, ada undangan orang kaya, gitu. Jangan misalkan hari ini undangan khusus fakir miskin, terus besok undangan khusus untuk orang kaya, itu malah tidak baik. Ya. Jadi ada tata tertibnya ketika kita mengadakan resepsi pernikahan, bahwa pertama kita harus mengundang semuanya. Artinya semuanya itu ya yang miskin maupun yang kaya, kita barengkan acaranya.
Ya, jika yang diundang hanya yang kaya-kaya saja, sementara yang miskin tidak diundang, maka status makanannya menjadi makanan yang buruk. Wa fi riwayati fi sahihainin, dalam riwayat dalam kitab Sahih dua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, min qaulihi, dari sabda Rasulullah, bi ta'amul walimah. Nah, di kalimatnya bukan sarut ta'am tapi bi ta'am, tapi artinya sama-sama, ya sama-sama seburuk-buruk makanan. Ta'amul walimah itu adalah makanan walimah, yud'a yang diundang ilaiha untuk makan walimah. Sapa al-agniya, orang-orang kaya, wa yutraku, dan ditinggal, artinya tidak diundang. Sapa al-fuqara'u, orang-orang fakir. Di seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yang diundang hanya orang-orang yang kaya, yang miskin tidak diundang. Itu dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain. Kemudian hadis yang ke-8, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah selalu meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man ala jariyataini, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan, hatta tablugo, sehingga keduanya balik, jaa, akan datang yaumal kiamat, pada hari kiamat, ana, saya Rasulullah maksudnya, wahwa, dan dia yang mengasuh kedua anak perempuan itu, kahataini, seperti ini, ya. Wadhamma, dan Rasulullah menggenggam asabi'ahu, jari-jarinya. Jadi Rasulullah memberikan isyarah betapa dekatnya antara orang yang mengasuh dua anak perempuan dengan beliau di dalam surga di hari kiamat. Di hadis yang ke-8 ini menjelaskan keutamaan orang yang dianugerahi punya anak perempuan. Ya, di masyarakat kita ini kadang tanpa sadar mewarisi budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah itu mereka bangga kalau anaknya laki-laki. Sementara kalau anak perempuan mereka malu, karena perempuan itu identik dengan lemah. Sehingga dulu di zaman jahiliyah banyak orang yang kalau punya anak perempuan itu masih bayi segera dibunuh, ya, dikubur hidup-hidup. Mereka bangga kalau anak yang dimiliki adalah anak laki-laki. Nah, Islam datang menjelaskan kepada umat manusia bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dengan jenis kelaminnya, tapi diukur dengan ketakwaannya. Karena pada saat itu umumnya orang bangga kalau punya anak laki-laki dan merasa malu dan sedih kalau punya anak perempuan, maka Rasulullah justru bersabda menjelaskan tentang keutamaan punya anak perempuan. Dikata Nabi, orang tua yang punya anak dua perempuan yang diasuh dengan benar sampai dia balik di sini bukan sekedar balik umurnya, tapi sampai dia menikah. Karena anak perempuan itu kalau belum menikah masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi ketika sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Maka tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan itu sampai menikah. Orang tua yang sukses mendidik anak perempuannya sampai menikah dan anaknya dua, maka dia nanti di hari kiamat akan bersama Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah. Itulah kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dianugerahi anak perempuan. Maka sekali lagi, ya, kita jangan melanjutkan tradisi jahiliyah yang justru bangga kalau anaknya laki-laki, karena dianggap kalau laki-laki nanti pasti bisa melanjutkan keinginan orang tuanya atau cita-citanya. Tidak harus seperti itu. Islam mengingatkan kepada kita bahwa yang paling mulia bukan yang laki-laki, tetapi yang paling bertakwa. Dan anak perempuan itu juga bisa bertakwa, ya. Maka Nabi mengatakan kalau kita punya dua anak perempuan, kita asuh dengan benar sampai dia menikah, maka kita di hari kiamat akan berkumpul bersama Nabi. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.